Kemudian dari keluarga Charlie Chandra tentu berharap agar independensi hakim terjaga dengan baik. Keluarga Charlie Chandra dengan didampingi inisiator Forum Purnawirawan Prajurit TNI Dwi Cahyo Suwarsono SHMH, pada Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025, mendatangi Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk meminta perlindungan dan pengawasan atau atensi atau supervisi atau monitoring terhadap majelis hakim yang menangani perkara Charlie di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Charlie Chandra adalah warga Pademangan Timur, Jakarta Utara yang didakwa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang memalsukan dokumen balik nama sertifikat hak milik atau SHM nomor 5-Lemo atas nama ayahnya sendiri yakni Sumita Chandra. Dalam surat dakwaan jaksa, dokumen ini disebut dokumen lampiran 13. Oleh jaksa, Charlie bahkan telah dituntut selama 5 tahun penjara karena dianggap terbukti melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP Jukto pasal 55 KUHP. Dakwaan itu didasari laporan PT Mandiri Bangun Makmur yang merupakan anak perusahaan Agung Sedayu Grup milik Taipan Sugianto Kusuma alias Aguan yang bersama Salim Grup milik Taipan Antoni Salim menjadi pengembang proyek Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 di sepanjang pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Keluarga Charlie yang diwakili Henry dan Dwi Cahyo diterima Kepala Bawas MA Suradi SSOS SHMH dan Inspektur Wilayah 2 Bawas MA. Dwi Cahyo yang pada tahun 2007 hingga 2022 menjabat sebagai Hakim Ad Hoc PHI Mahkamah Agung, mendampingi Henry dalam rangka memberikan advokasi. Dikutip dari surat yang dikirim keluarga Charlie kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada tanggal 11 Agustus tahun 2025, diketahui bahwa dalam surat permohonan tersebut keluarga Charlie mengungkap adanya indikasi kuat bahwa Charlie dikriminalisasi karena ia dan ayahnya pernah menolak menjual tanah seluas 8,71 hektar di Desa Lemo Kabupaten Tangerang, Banten kepada PT Mandiri Bangun Makmur karena tanah yang dulunya difungsikan sebagai empang itu ditawar dengan harga sangat murah. Selain itu, selama sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Tangerang, jaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya karena selain dokumen lampiran 13 itu dibuat Notaris Sukamto, bukan oleh Charlie, dan dokumen lampiran 13 itu pun merupakan formulir pengajuan balik nama yang disediakan BPN, dan Notaris Sukamto hanya mengisinya untuk memenuhi persyaratan balik nama. Selain itu, tanah 8,71 hektare di Desa Lemo yang dikuasai PT Mandiri Bangun Makmur sejak tahun 2014, sertifikat hak miliknya atas nama ayah Charlie yakni Sumita Chandra, bukan atas nama PT Mandiri Bangun Makmur, sehingga karena sertifikat merupakan bukti kuat atas kepemilikan tanah, maka tanah itu memang masih milik ayah Charlie, bukan milik PT Mandiri Bangun Makmur. Selain itu, ada putusan peninjauan kembali yang diterbitkan Mahkamah Agung pada tahun 2005 dengan nomor 250 PK-PDT-2024 yang membuktikan bahwa akta jual beli atas tanah itu yang bernomor 202 dan 38 adalah sah milik Sumita Chandra yang merupakan ayah Charlie. PT Mandiri Bangun Makmur mempidanakan Charlie karena mendapatkan kuasa dari ahli waris Depit Nio yang mengklaim bahwa tanah itu milik neneknya yang tidak pernah diperjualbelikan, akan tetapi baik ahli waris Depit Nio maupun pihak PT Mandiri Bangun Makmur tidak dapat menunjukkan bukti atas klaim tersebut. PT Mandiri Bangun Makmur mempidanakan Charlie hanya bersandar pada putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 596 tahun 1993 terkait kasus pemalsuan cap jempol Depit Nio oleh Paul Chandra ketika tanah itu dijual oleh Paul kepada Hairil Wijaya, yang kemudian oleh Hairil tanah itu dijual lagi kepada Sumita Chandra. Padahal, dalam putusan nomor 596 tersebut tidak disebutkan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang membatalkan akta jual beli nomor 202 tanah itu kepada Hairil Wijaya, karena masalah sengketa tanah merupakan masalah perdata, bukan pidana. Selain itu, dalam putusan tersebut juga terdapat kesaksian Depit Nio yang menyatakan bahwa tanah seluas 8,71 hektar itu memang tanah milik Paul Chandra, bukan tanah miliknya. Hari ini, alhamdulillah, kita sudah diterima oleh Kabawas mengenai
surat ya yang dikirim oleh keluarga Charlie Chandra, yaitu surat pengaduan pada surat yang pertama itu tanggal berapa? Udah nyampe. Tanggal 11 Agustus. Surat yang pertama adalah tanggal 11 Agustus 2025. Ya. Terus kemudian kemarin terakhir kami atau keluarga dari Charlie Chandra mengirim kembali surat pengaduan melalui Siwas dan sudah diterima oleh Kabawas surat tersebut. Jadi di dalam surat tersebut perlu saya sampaikan bahwa dari keluarga Charlie Chandra memohon kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk memberikan perlindungan terhadap majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana di Pengadilan Negeri Tangerang dengan register perkara nomor 856-PIT-B-2025 PN Tangerang tanggal 27 Mei 2025. Kemudian yang kedua yang disampaikan di dalam Siwas, memohon kepada Bapak Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk mengawasi, memberikan atensi atau supervisi, memonitoring terhadap majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana di Pengadilan Negeri Tangerang. Dan memohon juga kepada Bawas untuk tetap melakukan pemantauan terhadap majelis hakim. Jadi sehubungan dengan permohonan ini ya, kemudian dari keluarga Charlie Chandra tentu berharap agar independensi hakim terjaga dengan baik. Karena kalau hakim sudah diintervensi oleh pihak-pihak tertentu dan juga merasa terancam, maka produk hukum yang akan dihasilkan menjadi tidak baik atau dirasakan kurang adil atau sesuai pesanan. Nah, inilah yang harus kita jaga. Kedatangan kami ya mendampingi keluarga Charlie Chandra untuk ketemu dengan Kabawas adalah untuk menyampaikan agar ada perlindungan dan pengawasan terhadap majelis hakim yang menyidangkan perkara pidana nomor 856-PIT-B-2025-PN Tangerang. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang mau sampaikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Aliansi Rakyat Menggugat ada di gedung pengawas Mahkamah Agung untuk mendampingi Bapak Hendrik Chandra sebagai kakak dari Charlie Chandra. Kami sungguh-sungguh sedih karena kami tahu dan kenal banget dengan Pak Charlie Chandra. Beliau adalah orang yang baik. Beliau hanya mempertahankan haknya sebagai warga negara, sebagai pemilik resmi dari tanah yang dijadikan sengketa itu tadi. Jadi sekali lagi, jangan pernah jahat sama orang baik, karena kami akan selalu mengawasi kalian-kalian yang ada di sana, dan kami akan menuntut terus dan mengawal terus kasus ini. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.